Kangen apa tidak sama ibu? Kangen apa tidak sama ibu? Betul. Jadi sebelum diem dong. Diam. Jadi sebelum ibu bacakan pidato penting, karena ini hari yang bersejarah. Nah, ibu mau, tadi sudah diumumkan bahwa ibu juga diberi tugas oleh Presiden Jokowi. Saya bilang sama Pak Jokowi, lah kok nyusahkan saya toh Pak. Jadi selain sebagai ketua umum partai, ibu ditugasi 2 badan. Yang pertama, ini menurut ibu sangat penting sekali bagi kita warga PDI Perjuangan dimanapun dia berada, yaitu apa? Ibu dijadikan sebagai ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Ini menurut ibu paling berat, karena ketika saya mau dilantik oleh Pak Jokowi, tawar-menawar dulu. Karena saya bilang, Pak, ini meskipun tempatnya di badan, tapi karena ada nama ideologi Pancasila, ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, Pak. Makanya saya minta sekali, Bapak mesti dukung saya, karena saya hanya sebagai ketua Dewan Pembina, karena kita sudah punya ideologi Pancasila. Nah, nanti mengapa ibu mengintrodusir di sini? Karena nanti saya minta semua harus berdiri dulu, ibu ajari dulu, karena ini ada salam baru selain merdeka, merdeka, merdeka. Jadi begini. Jadi bagi mereka yang merasa PDI Perjuangan, itu saya minta untuk berdiri. Jangan gerutu loh. Kan mestinya seperti tadi kita sudah lihat Satgas Cakrabuana itu. Kenapa? Kalau tamu merasa tamu ya ndak usah berdiri. Tapi kalau sudah mulai bonding sama PDI Perjuangan, supaya tahu loh, yang namanya mau masuk PDI Perjuangan nih sekarang seabrek-abrek loh. Jadi, nah yang pertama begini ya, ini ada salam. Jadi kalau saya bilang, ibu nanti begini, nah begitu. Kalau ibu bilang salam Pancasila, tapi keras, nah kamu jawab juga, terus juga begini, salam Pancasila. Nah setelah itu, lalu apa? Baru merdeka, merdeka, merdeka. Bisa apa tidak? Nah, siap ya. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih. Nah, ibu sekarang duduk. Karena kenapa?
Ibumu ini sudah masuk kesepuhan. Kelihatan tua apa enggak ya? Kelihatan apa enggak? Wabarakatuh. Yang belakang dengar apa tidak ya? Tidak. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku yang aku cintai dari PDI Perjuangan, partai dimanapun mereka berada. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, para tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Hari ini PDI Perjuangan merayakan ulang tahun ke-50. 50 tahun telah kita lalui sejak kelahiran Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia lahir melalui fusi sebagai penggabungan Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Dengan latar belakang historis itu, maka ketika ada yang bertanya kepada saya, karena waktu itu memang ibu diiming-imingi untuk masuk salah satu, waktu itu baru hanya 4, PDI, Golkar, P3, dan kalau di DPR-nya lalu ada fraksi ABRI. Lalu saya ditanya, kenapa sih kok akhirnya milih ke PDI Perjuangan, PDI. Nah, sebetulnya karena begini, bapak saya, tahu enggak bapak saya siapa? Loh, kok enggak banyak yang tahu ya? Lah kok lemes ya? Siapa? Siapa? Bung siapa? Yang keras dong. Gitu dong. Karena begini, tadi saya bilang sudah fusi kan. Jadi ketika saya diminta, jadi saya mikir, apa ya fusi? Namanya PDI. Terus saya lihat, oh di situ ada PNI. Partai Nasional Indonesia, itu didirikan oleh ayah saya, pemimpin saya, Bung Karno, pada tanggal 4 Juni 1927.
Jadi itu harus apa? Tertanam di sini. Kalau kalian adalah PDI Perjuangan. Kenapa? Karena bayangkan waktu itu masih zaman penjajahan. Bayangkan karena Bung Karno mencoba bagaimana untuk supaya bisa yang namanya mengorganisir rakyat untuk bisa diajari kenapa kita nantinya harus merdeka. Nah, sampai akhirnya beliau sama teman-teman beliau itu mendirikan sebuah partai yang namanya Partai Nasional Indonesia. Pada waktu itu jangan dipikir enak loh, masih dijajah loh, sehingga konsekuensinya tidak ringan. Bung Karno harus keluar masuk penjara dan beberapa kali dibuang jauh dari rakyat dan sanak keluarganya. Demi apa? Demi apa? Karena berkeinginan wilayah yang disebut Nusantara yang merupakan masih daerah dijajah oleh Belanda, ada Jepang, itu dimerdekakan untuk membentuk sebuah negara, untuk membentuk sebuah bangsa yang sekarang diberi nama bangsa Indonesia. Hebat apa enggak? Ya, kalian tuh mesti inget loh, harus ingat dari mana datangnya asal kalian. Kalian itu datang dari sebuah bangsa yang pada waktu itu saya kalau lihat, aduh, saya pikir aduh gila, kok kayak gini toh lo. Kok sekarang setelah merdeka saya melihat semangat makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Hanya ingin mendapatkan kenyamanan, ingin mendapatkan kekuasaan. Tapi beliau itu saya yang luar biasa. Jangan dulu waktu baru masuk partai saya selalu dibilang kalau ngomong Bung Karno, Bung Karno, karena pada waktu itu kan sangat dibuat jangan berani ngomongi Bung Karno. Tapi kalau lalu orang banyak bilang begini, ya terang saja itu kan anaknya. Saya terus jawabnya apa? Loh, memangnya saya itu bisa milih saya mau dijadikan anak siapa? Loh ya dong, saya memang anaknya Bung Karno. Itu perkataan menurut saya hebat. Loh, bapak sendiri kok nggak mau diakui. Aneh orang waktu itu. Ya loh, beliau itu terus bekerja tanpa lelah mengorganisir rakyat. Apa toh yo? Mungkin kalau dari PDI, coba ya, yang mereka ikut saya dari PDI itu pasti ada. Coba berdiri yang ikut waktu PDI, angkat tangan. Tuh kan masih banyak toh. Jangan ragu-ragu kalau ngangkat tangan. Jangan begini, ayo berdiri. Ini beneran enggak? Loh, kok masih oke ya Pak Jokowi? Tadinya saya sudah mau putus asa. Ya, duduk kembali, terima kasih. Saya sudah mau putus asa. Iki sing tuwek-tuwek iki wis pensiun apa enggak loh Pak. Semangat banget loh. Itu yang di luar di Satgas itu juga begitu. Sampai saya kewalahan. Mereka pada mau datang bilang pada Pak Sekjen, enggak apa-apa, kita gotong royong mau apa itu namanya bus, pakai bus mau datang. Lah saya ya bilang, tempatnya kumana toyo, ini semuanya adalah 17.000 di dalam 10.000 yang Satgasnya 7.000, 2 ya batalion perempuan Pak Sekjen. Oh, sekarang nambah, perempuannya itu 4 batalion. Yang mimpin itu Pak Ganif. Wah, beliau begitu
ngajar Satgas Pak Jokowi, wah katanya saya punya anak buah lagi katanya. Saya selalu dilapori loh. Jadi jangan dong, ini harus masuk ke dalam hati kalian. Jangan hanya dengar pidato ibu tapi budak, masukkan sini. Kita ini bonding antara ini dan ini. Satu tuh terus mancur ke atas. Kenapa? Kita diparingi loh sama Gusti Allah loh. Bisa jadi begini loh. Jadi kalau saya dengan segala hormat saya, kalau ada anak buah yang sudah di dalam aturan partainya harus sampai tingkat pemecatan, ya saya teken jeret. Jadi jangan bikin tangan ibu ini untuk membuat itu. Lah sekarang saya bikin aturan baru supaya ya sudah, kalau kamu gitu mundur aja. Ya nggak mau. Dulu Pak Jokowi saya tuh gugatannya segini loh sama anak buah saya sendiri, sama sekjen itu ada Pak Pramono Anung, karena atas nama partai toh, padahal mereka benar-benar ada yang tidak menjalankan aturan partai, ada yang berkhianat dan lain sebagainya. Ini makanya dengan segala hormat saya pada teman-teman partai lain, ini kali ini tidak mengundang karena ini adalah konsolidasi partai. Untuk apa? Kangen-kangenan, dan saya tidak muncul bertatap muka seperti ini sudah hampir 3 tahunan. Jadi sekarang saya ingin tahu pasukan saya ini masih ada apa tidak. Ternyata alhamdulillah. Karena apa? Karena beliau tahu tidak bisa kalau hanya manggil-manggil. Yang namanya rakyat kebanyakan. Rakyat kita pada waktu itu dan sampai sekarang masih banyak yang belum berpengetahuan cukup, masih sangat sederhana. Saya pernah cerita toh, Bung Karno dengan luar biasa menggelegar begitu, kita jangan mau dihisap, begitu pidatonya, antar manusia dengan manusia begitu. Terus beliau kan bilangnya dengan fasih eksploitasi gitu, delom parlom gitu, artinya manusia itu dieksploitasi dengan manusia lain. Terus saya waktu dijadikan DPR, saya juga kan memberikan masukan seperti itu. Terus ada dengan semangat berapa orang, kulo ngertos Bu, saya bilang kita jangan mau lagi menjadi manusia yang terhisap, yang dijajah begitu. Lalu ada yang angkat tangan, kulo ngertos Bu, karena kalau di Jawa Tengah tuh mesti pinter bahasa Jawa. Saya bahasa Jawa kalau sama rakyat, saya bilang nopo niku lom-pelom. Waduh, mateng. Nopo niku lom-pelom, niku Bung Karno gitu. Oh, maksudnya eksploitasi delom parlom tuh buat mereka tuh pokoknya ngerti namanya wes lom-pelom. Saya bilang yes, betul. Coba bayangkan ya, gimana kamu akan jegrok-jegrok hanya aduh datang keren gitu, nggak mau turun ke bawah. Ayo angkat tangan, siapa yang belum turun ke bawah? Ngek kok akeh men saya ngora angkat tangan, berarti belum pada turun ya. Ada yang sudah, ada yang menang. Ayo ngopo kok belum turun? Lo katanya harap tempur, mau menang apa tidak? Bohong. Bayangkan beliau sendiri itu mengorganisir rakyat,
banyak kita bilang rakyat jelata, kalau kita dulu dibilang rakyat sandal jepit, ya saya bilang oh saya sangat begini, rakyat yang sandal jepit mau ngikut saya bilang dari mana, yang kalau yang ada di elit segala itu udah biasa, tapi kalau rakyat mau ngikut mencari seorang pemimpinnya itu dengan ketulusan hati dia, tidak ada perhitungan sama sekali apakah saya kalau masuk ke partai ini akan menjadi kaya, akan merasakan kenikmatan dan kekuasaan. No, rakyat itu karena melihat saya tahu bonding tulus saya glosor. Kamu pernah glosor? Tahu glosor? Selalu lemes toh, karena berarti banyak yang nggak pernah glosor. Glosor bahasa Jawa tuh duduk mending ditiker, ya saya depro aja yang ngomong Jawa lah aku. Kados pundi panjenengan niku bapak-bapak ibu-ibu lho Bu, bungah bingah kula Bu, ketemu dilus-lus aku nangis aku, dicium-cium kupikir rakyatku ki koyo ngene toyo. Nah itu bonding, saya cari bonding tuh apa, menyatunya tuh bukan fisik gitu, terasa ada getaran yang apa ya kalau ndak turun ke bawah ndak akan merasakan. Lalu mulai hari ini saya, untuk supaya gampang ya diingat, saya mencari kata-kata. Jadi saya pikir rakyat itu adalah sama atau simbolisnya akar rumput. Karena saya kemana-mana, ke negara mana saja, kalau saya pergi saya lihat kok banyak ya jenis rumput yang kemana saja ada. Sampai tadi saya cerita pada Pak Jokowi, bayangkan di Jeddah itu saya lihat di TV, itu sekarang tumbuh rumput loh. Karena apa? Gusti Allah maringi hujan, jadi rumput di sana numbuh. Nah, kebayang nggak? Siapa yang suka nebangi pohon? Bener nih, nggak ada. Ngapusi, jangan dong. Tumbuhan itu kan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut plasma nutfah. Saya kenapa bisa ngomong gitu? Karena saya juga ditugasi Pak Jokowi memegang sebuah badan lagi, BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Wah, saya kalau itu sih bungah banget. Saya dikasih tugas itu bukan yang tadi ideologi Pancasila, tidak, tapi itu berat. Jadi plasma nutfah itu sebetulnya siapa sih yang ngasih? Ya yang di sono. Kadang-kadang kan lupa ya manusia. Allah menurunkan segala sesuatu yang sangat diperlukan sebagai teman bagi manusia. Itu pasti Pak Ma'ruf tahu dah ayatnya opo. Jadi akar rumput tuh saya lihat tidak menyerah. Kalau saya cabut, saya diamkan, saya lihat pasti ada bibitnya atau apa, tumbuh lagi. Saya bilang ini luar biasa ini. Jadi saya bilang akar rumput, bukan rumput saja, akar rumput, dia akan diam kalau sedang diinjak dan lain sebagainya, tapi begitu sudah merasa leluasa, merdeka, mereka tumbuh lagi dengan subur, bisa memberi makan sapi, kambing, apalagi lah mbok mikir toyo pada musim apapun. Nah itu luar biasa, jangan berhenti. Makanya kalau kita menengok rakyat, cobalah sebenarnya kamu tuh punya apa sih ya, mbok lihat gitu loh. Banyak yang masih berada di dalam ukuran
dari sisi ekonomi itu yang berada di bawah. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, nggak nangis. Bu iki piye to ya Bu ya, iku ternyata kok kemen yang soro Bu, nangis ya. Saya nangis no, karena saya ya perempuan. Karena dia bilang, Bu, karena saya bilang, Bu itu yang di kolong-kolong jembatan tuh mbok yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Ayo, mana angkat tangan dari DKI? Angkat tangan. Kurang kelihatan. Berdiri angkat tangan. Berdiri angkat tangan. Nah, ayo. Mbok lihat kesengsaraan yang ada masih di ibu kota Republik Indonesia. Tuh, coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Hah? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah, kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada guna. Tidak ada guna. Organisir itu makanya kenapa sih orang kadang ya pikir iki piye to yo? Kita udah jelas organisasi kita adalah organisasi partai politik. Organisasi itu datangnya dari organ. Tahu-tahu organ, badan kita ini semua juga terdiri dari organ. Gampangnya ngingetnya gitu aja dah. Kalau ketua umum adanya di mana? Di sini. Jadi pusing otaknya. Pak Jokowi sebagai presiden di mana? Ya di sini. Mikiri iki ngopo to yo? Yang namanya rakyat ki kok akeh sing kurang beruntung gitu. Nah, ini apa? Nah, kalau Pak Hasto di mana? Ayo, di sini. Karena pikiranku tak bilang sama sekjen. Kamu bilang, pikir sama DPP saya. Itu semua ini kan organ ya. Jadi kalian ada anak ranting loh. Anak ranting tuh mungkin kuku loh. Kuku wili-wili nih loh. Jadi kamu bisa nanti sampai rumah kok ibu bilang kita nih organisasi. Semua pakai sasi-sasi karena ya sebagai sebuah apa ya kayak lembaga gitu. Ya toh apa ya kalau sasi-sasi itu coba nanti dicari. Jadi gampangnya untuk ingat kalian itu bayangkan kalau ibu pusing nggak bisa mikir macet karena apa? Mau ngangkat tangan kan dari sini, angkat tangannya nggak iso, kalian nggak bisa kerja. Jadi semua ini harus bonding, menyatu. Jadi kalau saya kasih instruksi jangan hanya sebagai kertas, tapi dijalankan. Sekarang saya sedang melakukan hal pemantauan. Nah, supaya hati-hati. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang kucintai. Jadi yang namanya saya masuk tadi itu sebenarnya karena ngikuti PNI. Jadi kalau dilihat sebenarnya itu kan 50 tahunnya dari PDI ke PDI Perjuangan. Jadi saya waktu itu ikut hanya sebagai batu loncatan karena di sini masuk PNI. Saya mikir enggak, saya sumpah loh sama bapak saya. Saya bilang, Bapak, saya mau minta restumu, saya mau masuk partai politik. Dulu keluarga Bung Karno tuh dijegal loh, nggak boleh. Pokoknya cerita pendeknya gitu. Sekarang toto ditawari.
Saya bilang saya akan masuk, saya minta restu kakak saya tuh di situ, mana dia tadi ya, ada. Nah itu minta untuk bisa hadir. Nah saya minta restu sama beliau dan saya sumpah sama bapak saya, Bapak saya masuk tapi ke Partai Demokrasi Indonesia, tapi yang saya jalankan adalah ketika kamu membentuk Partai Nasional Indonesia, nanti Bapak lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil tapi apa ya, itu tadi saya nanya sing dulu ikut saya PDI apa masih ada, ternyata masih banyak, udah tua-tua di sini. Kalau saya ingat tadi Komandan Satgas iku Komarudin di wonge mana orangnya, nah itu oh zaman dulu galak dia, susah diatur ya Komarudin itu. Jadi saya tahu ndak zaman dulu ibumu ini dikasih nama Ratu Preman. Loh, saya sendiri kaget loh Pak, karena nggak tahu ya, karena polisi bantuin apa gimana. Di mobil saya itu ada apa namanya itu yang polisi itu loh, apa namanya ya, jadi bisa dengerin gitu loh. Tiba-tiba gini, boleh ya cerita keluar nih dari pidato, makanya saya nggak mau pakai tamu-tamu yang lain supaya ngobrolnya, instruksi saya memberi semangatnya nanti enak. Masa gini pagi-pagi nih dari rumah saya mau ke kantor Pak, toto kan saya ada pengawalnya, terus bilang ada gini polisi gitu, apa sih panggil pokoknya, bangun, kan ada yang pakai 86 tuh apa namanya gitu kan, bangun gitu, kamu pada udah siap apa belum gitu, 86 gitu. Aku inget, loh kenapa, tapi ya kita udah siap. Terus yang sebelah sana nanya, apa di sana semut-semut merahnya sudah berdatangan. Loh aku kan kaget ya, oh nek ngono rakyatiku yang dari PDI itu masih PDI loh, oh itu dipanggilnya kalau kodenya semut-semut merah. Terus yang lucu, bayangin loh, kita dulu tempur, kamu tuh sekarang enak magrok-magrok, semut-semut merahnya sudah datang apa belum gitu kan. Terus yang terutama, Ratu Premannya ada di mana ya, kan ada pengawal saya Ratu Premanku sopo toh gitu, lo ya ibu lah, oh panggilannya Ratu Preman. Wah keren, emang aku banyak anak buahku preman, tahu nggak? Ai gawat, coba sudah itu. Terus saya mikir, loh kok saya nggak pakai baju merah ya, lebih ya polisi ini rupanya wes gemeter. Karena apa? Sehari itu kampanyenya P3. Iyo bayangkan, jadi udah kalau udah denger ratu semut opo, saya ketawa deh. Itu peristiwa lucu, tahu nggak kalian? Makanya yang sekarang nih ngumpul, awas loh ya. Jangan pikirannya terus pikirin gua masuk PDI yang gede, PDI Perjuangan, supaya nanti bisa jadi dari struktur ke legislatif terus ke eksekutif. Udah begitu udah magrok-magrok terus cari duit. Hati-hati loh saiki. Jangan dipikir ibu nggak tahu loh. Sekarang menurut saya itu mulai wabah yang namanya apa, korupsi berjamaah. Awas loh, dipikir ibu nggak tahu. Hati-hati loh. Aduh, dulu itu bayangkan toh, sejarah PDI waktu itu memang berliku, seperti apa ya, mau turun ke bawah aja itu benar-benar sulit loh, kan mesti minta izin ya sama polisi lah sama inilah gitu.
banyak anak-anak itu yang katakan ditangkap loh sama polisi. Ini cerita dulu. Kalau sekarang kita sama polisi udah temenan baik. Iya, loh